Halo Sobat IT, kembali lagi bersama Ingram Micro Podcast. Ngobrol santai seputar teknologi yang akan berlangsung kurang lebih 10 menit. Yang akan mengupas teknologi secara santai. Dalam bahasan kali ini kita akan mengupas suatu teknologi yang sangat menarik dan berbeda dari biasanya. Teknologi yang menjadi solusi komputasi dan grafis di masa kini dalam mengimbangi kebutuhan interaksi dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis visual dan analisa komputasi. Bagaimana konsep teknologinya, use case hingga pengaplikasiannya dalam bisnis. Nah, sama saya sudah hadir seorang narasumber, yaitu Om Nuki, merupakan distributor bisnis manager dari PT HP Indonesia. Halo Om, apa kabar? Halo, apa kabar Om? Sehat? Sehat dong. Luar biasa, akhir tahun makin keker nih kayaknya. Ya, mengejar target. Biasa closingan ya. Semoga lancar. Amin, amin. Kita mau bahas sebuah hal yang menarik. Oke. Nah, sebuah teknologi yang ya mungkin saya sudah berada tepat nih dengan orang yang tepat untuk membahas teknologi ini. Tapi sebelumnya kita mau ngebahas mengenai kondisi 2 tahun belakangan ini, hampir kita mau 3 tahun mengenai kondisi pandemik. Culture orang sudah berubah. Orang-orang sudah berbeda. Cara kerjanya dari korporasi juga sudah berbeda gitu. Nah, kira-kira ada isu menarik apa Mas yang bisa kita bahas Mas? Oh banyak. Jadi kalau ngomongin grafis ya, tadi teknologi. Mengenai grafis ya dibilang. Teknologi kekinian kita sebut. Ya. Nah, kenapa dibilang teknologi kekinian? Karena kita bisa saling kolaborasi. Baik secara aplikasinya, kemudian cara compute-nya dan segala macam. Nah, kebetulan pada pembahasan kali ini ya, saya akan mengenalkan teknologi mungkin yang agak asing ya buat di pendengaran mungkin orang Indonesia. Masih jarang kali ya. Masih jarang ya. Kita sebut dengan computer generated imagery ya. Dan kita sebut juga dengan salah satunya yang lain adalah cluster server ya, untuk kebutuhan yang kita sebut dengan high performance computing ya. Kita sebut ya. Kalau kita lihat sampel-sampelnya kayak gimana sih ya. Nah, itu yang saya mau kasih informasi sedikit. Udah ada use case-nya ya? Ada, di Indonesia banyak sekali. Contohnya apa Mas? Contohnya pada saat pandemi, di saat kita masih terpuruk ya, ternyata ada salah satu industri yang cukup menarik dan ternyata malah happening. Di saat industri yang lain turun, dia malah naik? Malah naik, malah kekurangan sumber daya manusia. Nah, apa itu? Salah satunya di industri animasi, perfilman, dan game online. Oh iya, karena ya sekarang udah jadi e-sport juga kan, didukung oleh pemerintah juga. Betul, pada saat pandemi, orang di rumah ngapain? Ya, kerja, kolaborasi kan? Setuju. Nah, menggunakan video call, kemudian banyak menggunakan visual. Nah, begitu juga dengan mereka untuk melakukan rekreasi. Banyak melakukan pemanfaatan gaming, ya kan? Secara online sekarang udah jadi, tadi disebut sebagai profesi malah sekarang. Setuju. Ya. Nah, selain itu apa? Nonton, ya kan? Banyak sekali gitu ya. Sekarang teknologi-teknologi yang arahnya lebih banyak pengaplikasian sehingga muncul teknologi baru atau aplikasi-aplikasi baru hasil daripada teknologi ini gitu kan. Jadi kebutuhan masyarakat sekarang itu harus didukung dengan teknologi yang mumpuni sekarang. Betul. Nah, ada nggak Mas teknologi itu yang sekarang bisa menjawab kebutuhan? Nah, paling gampang nih ya, paling gampang kita punya handphone. Sekarang atau mobile phone gitu ya. Dibanding 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, perubahan luar biasa. Dasar, ya, gambarnya lebih baik, bisa melakukan 360 derajat dan segala macam. Tingkat ketajaman. Betul sekali. Nah, itu hasil daripada yang kita sebut dengan render farm. Menarik ini. Jadi kita mau ngomongin soal render farm kali ini. Betul. Oke. Nah, sebenarnya teknologi render farm itu seperti apa Mas? Render farm itu sebenarnya sebuah ekosistem komputasi grafis ya. Dia melakukan komputasi dan melakukan grafis bersamaan gitu ya. Nah, tergantung kebutuhannya sebenarnya. Ada yang berat ke lebih arahnya ke komputasinya, ada yang beratnya ke arah ke grafis gitu ya. Nah, ini saat ini banyak dimanfaatkan oleh siapa? Oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan research. Itu yang hubungannya dengan komputasi. Sedangkan yang hubungannya dengan grafis banyak broadcasting pakai, animasi pakai, movie pakai, gaming pakai. Banyak sekali. Sampai dengan aplikasi yang sekarang mungkin yang modelnya adalah startup ya. Ya, AI, machine learning segala macam itu menggunakan grafis semuanya. Justru tidak hanya menggunakan compute saja. Betul.
Oh. Karena butuh tampilan yang menarik, butuh tampilan visual yang itu smooth, tadi ya. gitu kan. Nah itu bedanya. Gitu. Ya dulu mah nonton film gitu kan, ya 1080 biasa gitu ya. Iya. Sekarang streaming 4K. 4K, udah ada yang sampai 5K sekarang. Luar biasa. Dan itu harus didukung teknologi untuk menghasilkan gambar setinggi itu. Ya, setajam dan setinggi itu. Dan bukan cuma tajam, adalah cepat. Nah, itu ya kata kunci yang paling menarik, cepat. Karena sekarang itu apa-apa dibutuhkan cepat kan. Streaming cepat dibutuhkannya. Jadi selain kualitasnya, tapi cepat juga ya 4K, tapi lambat buat apa? Betul. Nah, sebenarnya untuk menjawab kebutuhan itu teknologi apa Mas yang bisa menjawab dari HPE sendiri? Oh banyak, kita punya portfolio ya dari perangkat-perangkat back end kita ya untuk bisa menunjang itu banyak sekali. Yang paling gampang ya, kita punya case study itu mungkin banyak yang tidak tahu ya. Ya, contohnya apa? Contohnya bagaimana film-film yang box office ya dari sisi animasi seperti kita ada DreamWorks dan lain-lain ya. Itu banyak diproduksi menggunakan teknologi HP dulu. Jadi CGI itu? CGI. Oh. Mungkin kita tahu ya beberapa film-film yang sifatnya masa future gitu ya, dan butuh render ya, seperti luar angkasa dan sebagainya. Ya nggak mungkin juga syuting di atas. Nah, biayanya berapa gitu kan? Jadi mereka banyak melakukan dengan CGI sekarang ini, termasuk efek-efek ya. Efek, ada asap dan segala macam. Nah itu juga nggak mungkin kan dilakukan di mungkin di satu tempat. Nah sebenarnya render farm ini banyak dibutuhkan sekarang itu ada keterbatasan perangkat sendiri nggak sih Mas? Oh ada, kalau kita tidak mempunyai konsep yang benar mengenai render farm. Jadi render farm itu sebenarnya bentuknya adalah cluster server atas compute gitu ya. Jadi melakukan perhitungan atau melakukan render bersama-sama. Gitu loh. Dengan beberapa perangkat. Nah, gimana caranya si render farm ini bisa menjawab kebutuhan si user-user itu tadi, Mas? Satu kuncinya, tadi yang saya bilang, dia bisa mempercepat produksi. Contoh, kalau kita melakukan di komputer sendiri, ya mungkin kita bisa melakukan seminggu waktunya. Tapi dengan render farm, kita bisa melakukan mungkin 2 hari atau masa 1 hari atau mungkin hitungan jam. Atau mungkin hitungannya bisa menit, tergantung daripada besarnya pekerjaan itu. Mungkin komputasi yang sekarang yang untuk personal use bahkan mungkin nggak mampu kali ya untuk. Oh iya, sekarang bayangkan aja. Kalau mungkin personal use kita masih bisa membuat klip dalam waktu 10 detik misalkan gitu ya. Bagaimana membuat film yang 1 jam? Ya nggak mungkin juga. Ya. Mungkin PC dijajarin 10 gitu kali. Itu baru satu masalah ya. Apalagi ini bentuknya adalah project gitu ya. Dikejar deadline pula. Deadline. Yang kerja banyak. Bagaimana menggabungkan itu semua? Ada yang satu mungkin mengerjakan bagian background, satu mengerjakan objeknya, dan lain-lain, banyak sekali. Begitu juga pada penelitian. Contoh yang paling happening kemarin ini pada saat pandemi apa? Teknologi ini bisa membantu menemukan yang namanya vaksin. Wah, menarik ini. Nah, karena apa? Di vaksin itu mungkin orang akan melakukan penelitian butuh waktu mungkin berbulan-bulan, mungkin setahun. Dengan ini mungkin bisa dipersingkat, mungkin 1 bulan, mungkin 1 minggu. Mereka melakukan perhitungan miliaran kali yang dilakukan manusia. Itu bedanya. Jadi ya mungkin dokter-dokter itu melakukan penelitian tetap harus didukung sama teknologi ya Mas ya? Betul sekali. Jadi gak bisa juga zaman sekarang itu gak mau lihat teknologi. Iya. Ya kalau kelamaan dapat vaksin ya mungkin udah ceritanya udah beda kali sekarang. Nah betul. Mas sebenarnya pengen bahas lagi lebih dalam. Ada gak sih topologi yang bisa kita pelajari gitu mengenai render farm ini? Ada. Coba kita lihat di sini ya. Oke. Jadi kita lihat di sini ini contoh yang paling
paling gamblang dan paling simpel ya menurut saya. Karena teknologi ini sebenarnya sudah banyak dipakai juga mungkin di sekolah, mungkin di beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil ya kita sebut ya. Itu banyak industri-industri rumahan sekarang udah mulai menggunakan teknologi nih. Contoh, zaman dulu kita mungkin banyak menggunakan PC, beberapa PC digabungkan jadi satu ya. Setuju. Nah, di mana kita tujuannya apa? Untuk mempercepat. Nah, tapi di sana masih ada semacam barrier gitu ya, atau semacam obstacle atau masa penghalang ya. Apa itu? Network atau jaringan. Oh, oke. Ya. Nah, di mana jaringan itu tidak dirancang khusus untuk teknologi yang kita sebut cluster. Oh, oke. Nah, jadi dengan adanya proses compute yang lebih cepat, sebuah server yang kita sebut yang dirancang kerja 24/7. Nah, kemudian server ini ada banyak. Nah, kemudian kita rancang dengan teknologi network yang khusus gitu kan, untuk melakukan render. Ini jauh berbeda, jauh bisa lebih cepat. Nah, coba kita yang di screen ini berarti yang dikotakin hijau ini merupakan sebuah cluster. Ya, jadi yang di tengah itu adalah sebuah cluster dengan memanfaatkan yang namanya GPU, Graphical Processing Unit. Ya, untuk si render farm itu bisa bekerja. Betul sekali. Oke. Nah, di mana yang kanan, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri itu adalah hanya semacam untuk menampung profilnya daripada pekerja. Mungkin pekerja di industri ini pekerjanya ada banyak ya. Iya. Tadi yang saya sebut tadi ada yang melakukan render untuk background, ada yang objek dan lain-lain. Suara dan lain-lain. Itu melakukannya dengan apa? Dengan profilingnya ada di dalam domain tersebut, gitu kan? Oh, berarti masuk dulu di situ. Pada saat dia bekerja, itu di running di atas server yang kita sebut dengan media render farm. Yang sudah ditanamkan. Betul. GPU itu. Ya. Oh, oke. Hasilnya pun nggak ditampung di sana. Kalau ditampung di sana akan bebannya berat. Karena pasti ada seseorang yang akan mengakses juga untuk melakukan play di saat yang bersamaan, betul kan? Betul. Nah, itu kita tampung di tempat yang lain, ya, untuk menampung semua media yang sudah dilakukan render. Dan itu kita bisa akses juga via apa? Via cloud base. Sekarang ini karena tadi kita sebut ya pada saat pandemi, gitu kan, orang nggak mungkin bekerja di satu tempat, gitu kan? Kita bisa berkolaborasi. Mungkin editornya ada di negara lain. Betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi teknologi ini secara tidak sadar sebenarnya mungkin ada beberapa perusahaan atau beberapa institusi udah melakukannya. Gitu loh. Sudah melakukan investasi di sini. Dan di dunia ini berkembang terus. Dan potensi Indonesia sangat besar sekali. Ya karena kebutuhannya itu demand-nya udah terlalu tinggi untuk visual itu tadi sih. Mungkin itu dari saya penjelasan mengenai ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih perbedaan, Mas? Pengen tahu yang tadi bilang cluster dan juga yang katakanlah yang tradisional lah. Nah, kita bisa lihat ya. Mungkin kita bisa lihat di sini. Yang kalau kita lihat di dalam visual ya captionnya itu sebelah kanan itu adalah yang disebut dengan single computing ya. Di mana kita lihat proses rendering itu butuh waktu lama sekali. Ya. Sementara yang sebelah kiri udah selesai, yang ini masih processing ya. Iya kan? Nah, itu yang menandakan bahwa sebelah kanan itu bekerja ekstra keras. Dan itu juga bisa dilihat baik GPU maupun CPU-nya tuh udah 100% kali. Utilisasinya sangat tinggi. Dan itu menjadi faktor risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena pada saat melakukan render itu komputer atau kita sebut dengan server itu nggak boleh dikutak-atik. Oh iya, karena dia lagi ngejalanin proses. Nah, bayangkan tiba-tiba kalau di rendernya itu dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu gitu kan, tiba-tiba mati listrik, gimana? Ya hancur semua. Oke. Ya. Ini kelihatan banget sih tadi proses yang satu tuh lambat banget ya karena mungkin compute-nya nggak begitu tinggi kali. Betul. Tidak bisa absorb kali teknologinya sama yang personal komputer. Ini kita bisa lihat juga ya. Saya ambil salah satu table di sini ya. Iya. Sebagai contoh yang pernah kita lakukan ya, bahwa melakukan proses render itu dalam single computing dengan cluster komputer atau banyak komputer kita gabung jadi satu gitu ya. Itu sangat berbeda dalam waktu gapnya detik. Jauh loh, Mas. Dari sisi pixelnya atau jumlah kerapatan daripada bitnya gambar gitu ya. Kemudian sampai per detiknya dilakukan render itu berapa banyak, itu jauh bisa lebih dapat yang cluster computing.
Yeah. Sehingga jumlah update frame-nya juga jauh lebih singkat. Setuju. Bisa dilakukan. Nah ini yang membuat beberapa perusahaan, nggak mungkin kan misalkan perusahaan film gitu ya, atau perusahaan obat misalkan cuma satu produksi obat aja, nggak mungkin kan? Iya betul. Pasti dia kan punya beberapa obat, punya beberapa film yang harus dijalankan dalam satu project. Setuju. Jangka panjang misalkan. Nah itu mereka bisa dilakukan bersamaan. Jadi multitaskingnya betul sekali. Ini banget ya. Iya. Ya namanya juga apa ya? Mungkin komputasi sekarang tuh memang gak ngikutin zaman itu. Apalagi kan prosesor mas. Prosesor kan makin kencang sekarang kan. Berhubungan dengan prosesor. Nah ini sepertinya hampir mirip. Bedanya kalau di sini sifatnya misalkan satu mobil misalkan ya. Satu mobil itu ada mobil yang kenceng, ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan. Ada yang cc-nya besar, ada cc-nya kecil, betul kan. Ada yang ngangkut orang banyak, gitu kan. Ini bedanya. Mungkin kalau tadi sebut prosesor. Sekarang semakin kesini semakin core semakin banyak. Setuju. Ya, core itu apa sih? Inti daripada prosesor kan. Iya. Berarti dia semakin cepat kan. Iya. Bayangkan kalau itu udah cepat gitu kan. Nah, ternyata kebutuhan grafisnya juga makin tinggi sekarang kan. Otomatis. Nah, jadi ditambah lagi dengan yang tadi cluster tadi akan jauh lebih cepat lagi kebutuhannya. Jadi double. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Jadi ibaratnya kayak semacam mobil niaga dikasih mesin yang besar, ya kan? Kemudian ya beberapa aksesoris dicuning dan segala macam, booster, ditaruh jalan tol. Ya. Nah itu bedanya. Ya karena memang kalau untuk visual sendiri grafis nggak bisa hanya bergantung pada si prosesor aja. Betul. Gitu. Ya kalau kita ngomong CUDA core segala macam lah mas di GPU kan. Nah mas, yang menarik sekarang sebenarnya untuk produknya teknologi di HPE sendiri itu apa yang bisa menjawab mas? Nah kita bergerak biasanya dari konsep infrastrukturnya dulu ya. Ya solutionnya lah. Nah itu kalau kita dari konsep infrastruktur itu ada yang dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah compute solution gitu ya. Di mana compute solution ini arahnya kemana? Apakah itu high performance computing yang tadi kita sebut sebagai untuk penelitian, semacam kayak obat-obatan, penelitian yang lain-lain, sebagai peneliti lah. Yang kedua itu adalah sifatnya langsung bisa dinikmati oleh user gitu ya. Yang kita sebut dengan artificial intelligence sekarang, atau yang semacam graphic compute tadi seperti gaming, movie dan segala macam. Nah, hal kedua adalah dengan adanya situasi pandemi itu membutuhkan cara akses kontrolnya. Itu kan nggak bisa semuanya di dalam satu ruangan, betul nggak? Nah, ada beberapa yang mungkin kita harus bekerja secara kolaborasi di beberapa ruangan atau di beberapa tempat mungkin, ya. Itu kita bisa menggunakan yang kita sebut dengan virtual desktop infrastructure, misalnya. Nah, itu bagian dari untuk riset development biasanya akan pakai itu. Karena apa? Risetnya itu adalah sifatnya rahasia kan, banyak kan. Jadi faktor security itu penting. Jadi di VDI ini atau virtual desktop infrastructure itu akan menampung profile di sana. Jadi siapa yang boleh akses, siapa yang enggak, mau akses aplikasi apa di dalam sana. Role-nya bisa diatur seperti itu. Hal kedua adalah yang lebih simpel, yang kita sebut dengan RDS ya. Remote desktop ya. Remote desktop ini sifatnya adalah peer to peer. Jadi kita bisa mengakses tapi hanya satu aplikasi aja yang kita bisa akses. Tentu. Dari luar. Nah, ini tinggal tergantung bagaimana kebutuhan dan investasinya sebenarnya. Tapi dua-duanya remote ya? Dua-duanya remote. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada nggak sih mas use case yang bisa kita sampaikan nih ke sobat IT yang bisa diimplementasikan menggunakan render farm ini? Banyak sekali. Jadi contoh ya pada saat pandemi aja nih. Nah, saya kasih tahu ternyata banyak. Ya banyak bidang-bidang yang ternyata membutuhkan render farm. Salah satunya adalah tempat kerja sekarang butuh visual. Visualisasi. Ya contoh, kita mau ke tempat tertentu itu butuh map. Betul gak? Setuju. Nah, kemudian udah sampai di sini, kadang-kadang ada semacam signage dan segala macam, gitu kan? Itu udah semuanya visual sekarang. Betul. Ya kan? Betul. Kemudian kita contoh, kadang-kadang kita mau booking hotel, mau beli rumah, visual lagi. Itu visual, 3 dimensi malah.
Sekarang model 360. Mungkin manufaktur juga butuh kali ya Mas. Butuh. Karena untuk melihat engine segala macam gitu di remote dari HQ-nya misalnya. Tapi gitu. mereka biasanya kebutuhannya itu untuk riset. Oh R&D, oke. Dan AI sekarang itu. Untuk apa AI itu? AI itu untuk mereka melakukan automation. Mesin-mesinnya sekarang itu udah dikurangi orang-orangnya. Advance itu ya. Betul sekali. Oh oke. Nah terus juga sekarang juga dengan adanya konsep orang banyak mobilitas tinggi. Kita lihat aja mobile phone makin canggih sekarang, makin bagus kan tadi dibilang ya kan, makin cepat, makin bagus, visualnya makin tinggi. Coba bayangkan kalau itu tidak terkonek, gak jadi apa-apa kan, warna hitam aja. Iya juga sih. Kan? Ternyata itu terkonek ya dengan yang nama perangkatnya server biasanya. Nah servernya ini membutuhkan bentuk aplikasi tinggi, aplikasi grafis tinggi, compute yang tinggi. Sehingga dia bisa sinergi, bisa jalan simultan. Jadi perangkat endpoint itu hanya jadi user interface doang berarti. Malah kita perangkat yang namanya semacam apa namanya head unit di mobil gitu kan. Sekarang pun core-nya udah banyak. Iya nggak kayak zaman dulu sih. Iya kan? Ya. Nah itu udah beberapa aplikasi udah bisa jalan di depannya. Ya begitu juga dengan mobile phone sama tablet dan sebagainya. Nah terus juga kolaborasi juga sangat penting sekarang. Sekarang kita kerja bisa dilanjutkan orang lain, benar nggak? Benar. Nah, ya itu kolaborasi Mas. Nah itu kolaborasi ya. Kemudian yang paling menarik lagi rame-ramenya nih sekarang. Nah itu apa? Interaktif atau virtual reality. Nah sekarang udah masuk dunia yang namanya metaverse. Semua orang lihat metaverse seperti apa, gitu kan? Padahal itu orang beli tadi saya bilang, beli bangun mau beli apartemen atau beli rumah. Itu cuman ngebayang-bayang aja gitu loh. Seakan-akan kita masuk ke dunianya itu. Padahal sebenarnya enggak. Nah, sebenarnya paling banyak menggunakan metaverse apa? Pertama kali adalah gaming. Kedua adalah simulator. Gitu. Ya, pilot segala macam. Nah, itu mengurangi cost kan sebenarnya untuk melakukan itu. Ya, dibandingkan dia harus ini ya. Dan yang mungkin banyak orang nggak tahu itu adalah high performance computing. Di mana tadi melakukan riset-riset seperti mencari vaksin, ya kan, menemukan misalkan COVID itu seperti apa bentuknya, dia bisa berpola bermutasi seperti apa dan sebagainya, gitu kan. Itu bisa dilakukan perhitungan secara miliaran loh. Engine-nya mesti kencang dong ya. Di mana manusia nggak mungkin bisa melakukan perhitungan miliaran, bisa berapa tahun gitu kan? Iya. Oke. Terus tambah lagi video, ya kan, fotorealism sekarang tadi udah lebih bagus. Dan yang paling banyak orang nggak sadar sekarang ini udah memanfaatkan AI, machine learning, deep learning. Di rumah aja kita banyak pakai surveillance, ya kan, banyak pakai IoT yang memanfaatkan AI. Tiba-tiba bisa jendela bisa buka sendiri, lampu bisa nyala, bisa mati sendiri, AC dihidupin dari jauh. Ya, betul, banyak sekali hal ini. Nah sebenarnya infrastruktur IT yang kokoh ini bisa dijawab gak dengan HPE sendiri? Nah, HPE itu mengedepankan beberapa hal ya. Mungkin agak berbeda dengan brand-brand lain. Yang pertama adalah security. Jadi kalau tadi punya teknologi yang butuh VDI dan lain-lain gitu ya. Tapi gak secure ya buat apa ya? Buat apa? Karena sekarang itu yang namanya data itu adalah emas. Ya betul. Malah bisa dijual kan sekarang. Nah itu bahaya. Makanya security itu sangat penting ya. Baik di dunia penelitian, dunia industri ya, karena itu paten sangat penting gitu ya. Yang kedua adalah mempersingkat waktu dengan teknologinya kita, dari range kita dari yang low end sampai high end sampai super komputer pun yang tadi menemukan vaksin itu menggunakan teknologi itu bisa menghemat waktu yang tadi mungkin kita bisa bertahun-tahun ya menemukan vaksin, cukup cuma beberapa bulan kita udah ada vaksinnya. Ya. Setuju. Kemudian workload juga dengan adanya situasi yang pandemi ini, workload itu semakin tinggi kan. Setuju. Pekerjaan itu semakin double. Bayangannya kita kerja sekarang udah gak mengenal waktu. Iya betul. Nah itu bisa kerja di kantor, tiba-tiba kita bisa lanjutkan di rumah. Iya betul. Itu. Dan yang ketiga, pada saat pandemi ini kan otomatis ya pembiayaan juga sangat penting ya. Iya, cutting cost di mana-mana. Betul. Nah sehingga orang mau investasi juga bingung. Sementara pekerjaannya jalan, udah sejalan terus, deadline jalan terus, gitu kan? Gak mungkin dia nggak ambil pekerjaan ini, gitu kan? Tapi bagaimana ini bisa menjembatani apa? Jadi SPE melakukan penjembatanan dengan apa? Dengan fleksibilitas untuk model pembiayaan. Jadi semacam model pembiayaan baru ya. Dan ini resmi di Indonesia. Dia resmi dari OJK juga, disertifikat oleh OJK.
Nah, melakukan pembiayaan dengan modelnya semacam kayak financing, tapi perhitungannya seperti kayak cloud. Nah, nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa dibahas di segmen-segmen berikut nih nanti. Benar-benar Mas, luar biasa. Jadi SB tuh jawabnya nggak cuma hardware doang ya, benar-benar end to end loh sampai. Intinya adalah kita memberikan solusi yang terbaik untuk customer. Ini nggak bisa sih sebenarnya kalau dibahas segini doang. Panjang ini. Tapi thank you banget Mas. Ini mungkin ya di lain waktu kita ketemu lagi. Siap. Kita bahas lagi yang lebih mendetail lagi tentang teknologi ini. Karena masih banyak Sobat IT yang butuh pengetahuan Mas. Siap. Om Niki, thank you banget udah mampir di Ingram. Nanti kita ketemu lagi. Thank you Mas. Siap. Oke Sobat IT, terima kasih sudah menyaksikan bahasan kita kali ini. Bagi Sobat IT yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Ingram Micro Indonesia melalui email atau telepon yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cheers!